Di dunia ekonomi Indonesia, ada satu sosok yang menonjol, Purbaya Yudi Sadewa, sang Menteri Koboi. Julukannya bukan sekadar gaya-gayaan, itu menunjukkan pendekatan yang berani, lugas, dan berbeda dari kehati-hatian para pemimpin ekonomi pada umumnya. Gaya Purbaya adalah sebuah pertunjukan yang disengaja untuk mengguncang pasar dan menunjukkan bahwa ada seseorang yang benar-benar memegang kendali. Tapi, apakah gaya berani ini berasal dari dirinya sendiri, atau peran yang dibuat oleh kekuatan yang lebih tinggi? Pertanyaan itu membentuk cara kita melihat dampaknya. Kisah Menteri Koboi sebenarnya adalah cerita tentang pertaruhan Indonesia pada ambisi dan kecepatan. Apakah gaya Koboi Purbaya itu miliknya sendiri, atau rancangan presiden? Purbaya menegaskan, setiap langkah berani dilaporkan dan disetujui oleh presiden. Dia menjalankan mandat, bukan bekerja sendiri. Sinergi ini memungkinkan presiden menetapkan visi sementara Purbaya menjalankannya dengan energi dan keahlian. Taktik agresifnya, seperti mengancam pemotongan anggaran, hanya berhasil karena dia mendapat dukungan dari istana. Sosok Koboi memungkinkannya menjadi penegak, sementara presiden tetap berada di atas masalah. Ini adalah perpaduan antara gaya pribadi dan strategi kepresidenan. Sinyal jelas bahwa pertumbuhan cepat adalah prioritas utama. Purbaya tidak hanya memainkan peran, dia mewujudkan ambisi ekonomi baru pemerintah. Inti dari pendekatan Purbaya adalah keyakinan pada ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Optimisme melahirkan pertumbuhan. Ia percaya bahwa harapan positif dapat menggerakkan roda ekonomi, menciptakan lingkungan di mana peluang baru bermunculan dan inovasi berkembang. Dalam pandangannya, kepercayaan masyarakat dan pelaku usaha adalah fondasi utama untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Dia melihat sentimen ekonomi sebagai kekuatan yang sangat nyata. Pesimisme bisa menghambat investasi dan memperlambat pertumbuhan, sementara optimisme justru mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pemulihan ekonomi. Bagi Purbaya, suasana hati pasar dan kepercayaan publik adalah bahan bakar utama bagi kemajuan. Itulah mengapa dia menciptakan narasi yang berani dan kebijakan yang agresif untuk memicu kepercayaan dan mendorong tindakan nyata. Ia sadar bahwa kata-kata dan kebijakan pemerintah bisa membentuk ekspektasi, sehingga ia memilih untuk selalu menanamkan harapan dan keyakinan pada setiap langkahnya. Bagi Purbaya, pemerintah bukan hanya tentang angka atau statistik, ini tentang menginspirasi keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Ia ingin masyarakat percaya bahwa perubahan positif itu mungkin, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya bersama rakyat. Dia menolak kehati-hatian di masa sulit. Dia berpendapat bahwa hanya stimulus yang berani dan optimisme yang dapat memutus siklus stagnasi. Menurutnya, saat krisis melanda, justru saat itulah keberanian dan visi besar dibutuhkan untuk membawa ekonomi keluar dari keterpurukan. Tapi bicara saja tidak cukup, optimisme harus diimbangi dengan tindakan nyata, dan hasil yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Setiap kebijakan harus diikuti dengan implementasi yang konsisten, agar kepercayaan tidak berubah menjadi kekecewaan. Taruhannya, bertindak seolah-olah kemakmuran tidak dapat dihindari, dan sektor swasta akan membantu mewujudkannya. Dengan keyakinan dan kolaborasi, Purbaya yakin Indonesia bisa melangkah menuju masa depan yang penuh harapan dan kemajuan. Langkah terbesar Purbaya, stimulus 200 triliun rupiah, bazooka fiskal untuk menghancurkan pesimisme. Tujuannya, belanja pemerintah akan memicu lapangan kerja, permintaan dan investasi swasta, menciptakan siklus yang baik. Ini adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya dalam tindakan sinyal berani bahwa pemerintah tidak akan membiarkan ekonomi stagnan. Tapi mengalokasikan uang tidak cukup. Dia tahu birokrasi bisa menghambat dampaknya. Tantangan sebenarnya, memastikan dana benar-benar mencapai ekonomi real dengan cepat. Itu menjadi panggung untuk pertempuran berikutnya, yang bahkan lebih sulit. Mengumumkan stimulus itu mudah, membelanjakannya dengan cepat itu sulit.
Purbaya bertindak tegas, secara terbuka memantau kementerian dan mengancam pemotongan anggaran bagi yang lambat membelanjakan. Pengawasan agresif ini melanggar tradisi, tidak ada lagi dana menganggur atau penundaan birokrasi. Kementerian takut akan pemotongan dan dipermalukan publik, mempercepat pembelanjaan, dan ekonomi merespons. Belanja pemerintah melonjak, membalikan tren negatif dan memicu pertumbuhan. Gaya koboi Purbaya bukan hanya omong kosong, itu memberikan hasil nyata. Dia membuktikan bahwa kepemimpinan berarti lebih dari sekadar menandatangani cek. Ini tentang tindak lanjut yang tanpa henti. Tindakan tegas itu berhasil. Stimulus menjadi mesin sejati untuk pemulihan. Selama bertahun-tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% telah dianggap sebagai pencapaian besar dan menjadi tolok ukur keberhasilan nasional. Namun, bagi Purbaya, angka ini tidak lagi cukup untuk membawa Indonesia ke level berikutnya. Ia menilai bahwa jika Indonesia ingin benar-benar bersaing di panggung global dan keluar dari perangkap pendapatan menengah, standar pertumbuhan harus dinaikkan secara signifikan. Menurutnya, Indonesia harus membidik pertumbuhan 2 digit selama 1 dekade penuh, atau setidaknya mencapai 8% sekarang, agar bisa benar-benar melompat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Target ini bukan sekadar angka, melainkan sebuah lompatan besar yang membutuhkan keberanian, inovasi, dan tekad luar biasa. Ambisi ini menjadi inti dari mentalitas koboi yang diusung Purbaya. Ia menantang batasan-batasan lama, menetapkan target yang berani, dan menuntut lebih dari semua pihak. Ia percaya bahwa hanya dengan keberanian untuk bermimpi besar, Indonesia bisa menembus batas-batas yang selama ini dianggap mustahil. Dengan menaikkan standar, Purbaya berupaya menggeser pola pikir nasional, dari sekadar puas dengan stabilitas ekonomi, menjadi bangsa yang berani berjuang untuk transformasi besar. Ia ingin menanamkan keyakinan bahwa Indonesia mampu menjadi negara maju jika berani mengambil risiko dan bekerja lebih keras. Kebijakan agresif dan rasa urgensi yang ia dorong sepenuhnya dibenarkan oleh visi ini. Sebuah lari cepat menuju status negara maju berpenghasilan tinggi. Ia mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, inovasi industri, dan reformasi kebijakan yang berani. Setiap langkah disruptif yang diambil adalah bagian dari proyek jangka panjang untuk mengubah takdir ekonomi Indonesia. Ia ingin memastikan bahwa setiap kebijakan dan inovasi yang dilakukan hari ini akan membawa dampak besar di masa depan. Purbaya sedang mempersiapkan negara untuk berlari maraton dengan kecepatan pelari cepat, sebuah perjalanan panjang yang menuntut stamina, kecepatan, dan semangat pantang menyerah demi masa depan Indonesia yang lebih gemilang. Purbaya tahu seorang koboi sendirian tidak bisa menjalankan ekonomi. Koordinasi adalah kuncinya. Dia telah memperkuat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menyelaraskan Kementerian Keuangan Bank Sentral (OJK) dan LPS. Langkah penting, mengirim Wakil Menteri Keuangan ke rapat Bank Sentral, memastikan koordinasi secara real-time. Ini mencegah bentrokan kebijakan dan memungkinkan Purbaya mendorong stimulus fiskal dengan percaya diri, mengetahui kebijakan moneter selaras. Pekerjaan di balik layarnya membangun sistem yang tangguh, bukan hanya persona yang berani. Kemajuan sejati, dia tahu, membutuhkan seluruh tim untuk bekerja sama. Di dunia di mana setiap menteri mengincar jabatan yang lebih tinggi, Purbaya berbeda. Dia menolak politik. Dia bersikeras bahwa dia adalah seorang ekonom, bukan politikus, yang hanya fokus pada pemecahan tantangan ekonomi. Sikap teknokratis ini memberinya kredibilitas dan memungkinkannya bertindak tanpa dicurigai memiliki motif politik. Gaya koboinya bukan tentang membangun merek pribadi, ini tentang mendapatkan hasil. Dengan menjauhi permainan politik, dia membangun kepercayaan dengan publik dan pasar. Dia cerdas tentang kekuasaan, tetapi medan perangnya adalah ekonomi, bukan jalur kampanye. Bagi Purbaya, satu-satunya perlombaan yang patut dijalankan adalah perlombaan melawan stagnasi.
Apa yang mendorong Menteri Koboi ini? Apa yang membuatnya terus bergerak maju, bahkan ketika tantangan tampak begitu besar? Di balik sikap tegas dan langkah cepatnya, ada sebuah visi yang jauh lebih besar dari sekadar jabatan atau kekuasaan. Sebuah impian pribadi, patriotik, membangun Indonesia yang begitu makmur, sehingga tidak ada yang perlu pergi untuk kehidupan yang lebih baik. Ia membayangkan masa depan di mana keluarga-keluarga tidak lagi harus berpisah di bandara, di mana anak-anak muda Indonesia memilih untuk membangun mimpi mereka di tanah air sendiri. Dia ingin Indonesia bersaing dengan negara-negara maju, menjadi negara yang dihormati dan diakui di panggung dunia. Ia percaya Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara besar, bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai pemain utama, menawarkan peluang dan kebanggaan di tanah air. Setiap kebijakan yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, selalu diarahkan untuk membuka jalan bagi generasi muda, agar mereka bisa berkembang tanpa harus meninggalkan negeri sendiri. Setiap dorongan mendesak adalah tentang menjadikan Indonesia tujuan bagi talenta dan ambisi. Ia ingin melihat para perantau kembali, membawa pulang ilmu dan pengalaman, membangun negeri bersama. Bagi Purbaya, pertumbuhan bukan hanya angka, itu adalah perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat. Ia ingin memastikan bahwa kemajuan ekonomi benar-benar dirasakan oleh semua lapisan. Itu adalah janji untuk generasi mendatang, agar anak-anak Indonesia tumbuh dengan harapan dan peluang yang lebih baik di negeri sendiri. Ketidaksabarannya didorong oleh keinginan untuk melihat rakyat Indonesia berkembang di negaranya sendiri, merasakan kebanggaan dan kemakmuran, tanpa harus merantau. Apakah pendekatan berkecepatan tingginya akan berhasil masih belum pasti. Namun ia yakin perubahan besar hanya bisa dicapai dengan keberanian mengambil risiko dan bergerak cepat. Tetapi semangatnya untuk masa depan Indonesia tidak dapat disangkal. Ia percaya, suatu hari nanti, Indonesia akan menjadi bangsa yang benar-benar layak untuk pulang dan membangun mimpi bersama.